menang dan kalah itu hal yang lumrah dan sangat bisa terjadi di siapapun. Karena dengan menjadi aktif itu kita akan merasa lebih hidup ya gitu. Dan ya karena ada makna, ada meaning di situ, makanya kita terasa hidup. Tapi capeknya bukan capek yang diinginkan, justru capek yang dihindari. Tahu kan bedanya? Jadi capek itu nggak selalu sama loh. Jadi mana activity yang besar itu yang benefitnya paling tinggi. Dan kalau nggak kamu lakukan, kamu rugi. Nah, produktif sendiri ya bagi saya itu ketika kita tidak banyak memiliki waktu yang kita sia-siakan. Jadikan produktif kita, apapun yang kita kerjakan, itu menjadi arah, nggak cuma angka. Selamat datang di Rumah Podcast bersama saya Ruben Mahendra, ex Collective Collaboration Space. Ada Alif Rifai. Gokil, Alif Rifai. Iya. Mas Rifai. Ini kan sempet ya kemarin kita nge-brief tentang ngobrol produktivitas itu kan. Yes, kemarin kita ngobrol tentang produktivitas. Apa ini telat ini? Langsung terpatahkan ini. Jadi ya konteks ya. Konteks ya. Jadi untuk obrolan kita kali ini ya memang aslinya itu jam berapa? Jam 2 ya. Jam 2 aslinya. Kemudian aku minta reschedule gitu ke jam 3 ya karena ada betul. sesuatu yang urgent gitu. Dan tetap telat berapa menit tadi? Ya lumayan lah. 1,5 jam lah paling enggak gitu ya telatnya ya. Udah di reschedule, telat lagi. Tapi masih jam 3-an. Ya, 3-an. ya, Jadi itu. jam 4 kurang itu 3-an. Jam 4 kurang 3. Berarti kan 3-an. Jadi nggak terlalu parah ya. Enggak terlalu parah sih. Biasalah culture kayak gini kayak gitu kan. Ya itu kita harus agile ya gitu. Mengembrace ketidakpastian. Tapi gini Mas, kan kemarin kita sempat ngomongin tentang produktif ini kan banyak kaitannya. Biasanya kalau orang itu produktif itu antara produktivitasnya yang banyak gitu kan, atau enggak tentang manajemennya. Misalnya tentang manajemen waktu dan lain-lain. Nah, itu terus kalau definisi produktif sendiri kalau menurut Mas Rifai gimana? Ya, tentang produktif ya. Produktif itu kan konotasinya cenderung ke positif ya gitu. Oke. Dan produktif itu kan terdengar keren gitu. Orang produktif itu terdengar keren begitu. Nah, di mana produktif itu menjadi produktif itu diinginkan atau dituju oleh banyak orang begitu. Ya khususnya anak-anak muda ya begitu. Pengen produktif, oh aku pengen lebih produktif gitu. Kemudian iri melihat orang produktif begitu. Nah, produktif sendiri ya bagi saya itu ketika kita tidak banyak memiliki waktu yang kita sia-siakan. Oke. Waktu yang Waktu. sia-sia. Jangan sampai terlalu banyak waktu yang sia-sia gitu. Tidak ada waktu luang. Beda. Oh, beda. Waktu luang dan waktu Oke. sia-sia itu beda. Begitu. Sia-sia. Apa definisi sia-sia dan luang? Kita nggak mendapatkan apa-apa kalau sia-sia. Oke. Ataupun ketika kita mendapatkan sesuatu di waktu itu, tapi itu sesuatu yang negatif. Itu sama saja sia-sia sebenarnya gitu. Jadi waktu luang ataupun waktu istirahat itu nggak berarti nggak produktif gitu. Jadi misalnya kita punya waktu untuk olahraga deh, bukan waktu kerja ya, waktu olahraga itu produktif. Kita punya waktu untuk membaca buku, itu juga produktif. Kita punya waktu untuk menikmati kopi aja, ngopi pagi, itu bisa produktif loh begitu. Kemudian waktu tidur pun juga bisa produktif, bisa disebut produktif waktu tidur ya. Asalkan ya tidur sesuai porsinya, tidur yang kita butuhkan ya, dan bukan tidur yang seharian tidur. Nah itu mungkin waktu yang sia-sia kalau seharian tidur itu ya gitu. Jadi produktif yang banyak orang persepsikan sama produktif yang aku persepsikan ya, aku pribadi persepsikan itu mungkin sedikit berbeda ya begitu. Karena kan produktif yang umumnya dipahami orang-orang itu banyak kerjaan, ya kan? Banyak mengerjakan tugas ya. Kalau di konteks pekerjaan ya banyak kerjaan dari atasan gitu yang harus diselesaikan. Kalau di konteks akademik ya, kalau bagi mahasiswa produktif itu mengerjakan tugas gitu, belajar gitu, ikut organisasi begitu kan. Tapi nggak selamanya begitu dan nggak semuanya begitu gitu. Jadi semua aktivitas kita baik di konteks pekerjaan, akademik, bahkan keseharian tuh bisa menjadi aktivitas yang produktif. Asalkan ada something positif yang kita gain dari situ, yang kita dapat dari situ. Ada maknanya lah, ada meaningnya gitu.
produktif itu ketika ada meaningnya ya. Ketika Yes. tidak ada meaningnya, ini bukan produktif lagi. Bukan produktif. Itu Bahkan istirahat pun bisa jadi itu produktif. bisa jadi gitu. Oke, Bahkan ya pekerjaan Hmm. yang nggak ada meaningnya Mm-mm. itu bisa dibilang nggak produktif sebenarnya. Apa tuh? Pekerjaan yang nggak ada meaningnya. Ya semua aktivitas yang nggak ada meaningnya itu nggak produktif bagi saya begitu. Mm-mm. Karena sama-sama sia-sia begitu. Mm-mm. Meaning itu bisa banyak ya. Misalnya Mas Ruben kerja nih. Mm-mm. Mas Ruben kerja di tempat yang disukai, Mm-mm. dapat duit. Mm-mm. Itu ada meaningnya nggak? Ada dong. Meaningnya adalah itu sesuai passion karena disukai. Kemudian dapat duit kan. Duit itu menghidupi, ya kan gitu. Kita bisa banyak melakukan banyak hal lah dengan duit, baik hobi kita maupun mencari kesenangan ya, kebahagiaan, salah satunya melalui uang begitu. Itu kan juga meaning ya begitu. Nah tapi kalau pekerjaan itu cuma menghasilkan uang dan uang itu tidak bisa kita gunakan untuk menambah kebahagiaan kita, kan sama saja sia-sia ya begitu. Jadi kita kayak robot aja gitu. Kerja siap hari 9 to 5 gitu, gajian siap tanggal berapa 1 atau tanggal 25 begitu. Kerja, Kerja. Nah, Ya kayak tipes. gitu. Itu tidak produktif berarti ya itu ya. Enggak produktif itu Nggak bisa kebalikannya. membeli kebahagiaan Iya. itu. Iya sia-sia itu ya. Yang sia-sia. penting pengangguran sekalian. Tapi sehat itu ya. Pengangguran tapi sehat. Gini Mas Rifai, kita coba background check dulu ya. Ini nanti mungkin akan panjang ya ceritanya karena ada beberapa hal yang belum saya sampaikan ketika kemarin kita ngobrol pas ngopi Ya itu. seru ya. Nanti kita Terlalu- coba saling diskusi tentang hal itu. Terlalu banyak hal yang belum tercurahkan. Kemarin saya dapat brief dari tim kreatif yang Mas Rifa ini kan sekarang lagi kuliah S1 ya. Iya. Yes, Masih mahasiswa di ya by the way. Psikologi UGM. Ini nggak ketebak sih secara usia berapa gitu. Ya. Tapi dari kesan awal loh Mas. Ini beneran nih Mas. Tahu saya itu Mas Rifa itu ya kayak senior kita gitu loh. Kenapa itu? Kenapa? Nah, kenapa ini? Saya mau tahu. Bukan Nah, gini, kenapa, bukan gini. kenapa? Kalau orang kan biasanya nganggapnya tanda kutip tua gitu kan dari oke wajah gitu kan. Bukan ke situ Mas. Tapi Cara ngobrol Mas. cara ngobrol ya. Tapi kalau dari wajah gimana? Ya tua juga. Iya, harus aku nih. Oke. Ini fun fact ya. Santai. Saya tuh sering dikira tua memang. Lebih tua dari yang sebenarnya. Paling parah. Itu saya dikira 30 tahun umurnya. Separah itu. Itu paling parah. Nah, itu. Ini adik-adik yang nyari om-om ya. Cocok kok Mas. Ya, Kan jadi 30 kan gitu. Iya, om-om yang spiritnya masih muda gitu. Ya mungkin bisa. Atau kebalik ya. Muda yang spiritnya om-om ya. Ini. Udah spiritnya om-om. Terus gimana? Ketika diketahui orang-orang banyak yang bilang, "Oh, saya tua" gitu atau gimana? Itu apa kesannya apa dari orang-orang itu? Yang pertama mereka mengira sih ya dari looks ya, karena kan saya memang pakai jenggot ya gitu, dan saya memang saya pakai jenggot itu sejak bahkan semester awal ya. Saya memutuskan pakai jenggot dan Tahun berapa Mas? Semester awal tuh? semester awal itu Semester 1 tahun berapa? mungkin semester 4 ya. Oke. Semester 3 semester 4 kalau itu masuk kuliahnya? 2022 itu. 2022. 2022 ya. Oke. 2021 saya masuk kuliah. 2021. 2022-an ya. Oke. Udah mulai pakai Setelah jenggot. itu jenggot gitu ya. Setelah itu ketika sudah mulai aktif dan berinteraksi dengan orang dari luar perkuliahan ya, gitu dari luar kampus, itu kan berinteraksi dengan banyak orang ya, gitu. Dan kan berkenalan tuh pasti mengiranya saya lebih tua dari yang sebenarnya. Tapi itu jadi power juga kan ketika ketemu sama orang. Iya, kelihatan jadi lebih tua itu ya, power juga. lebih dihargai, lebih dihormati lah, begitu secara otomatis ya. Begitu. Iya. Ya itu upsetnya sih. Tapi yang agak parah ketika lagi di itu sih minimarket atau ngisi bensin kayak gitu. Nah, gimana Checking usia biasanya itu pas lagi di minimarket atau pom bensin. Nah, untuk beli apa tuh? Nah itu dipanggilnya Pak atau Mas. Nah itu umum banget itu. Tapi kalau dari ngisi pom gimana Mas? Manggilnya gimana? Sekarang ya, Oke. sekarang memang jujur ya paling sering dipanggil Pak ya, ketika di minimarket. Itu memang paling sering. Awalnya memang kaget gitu dan apa ya nggak biasa gitu. Tapi akhir-akhir ini ya udahlah gitu. Ya udahlah. Masa mau nyugur jenggot gitu kan nggak rela, dah sayang gitu. Udah sayang sama jenggot gitu. Oke, memang dipelihara terus tuh. Iya dipelihara. Dikasih makan, Seenggaknya nggak
nggak dicukur bersih lah. Gitu. Oke. Sehingga ini pol-polnya paling pendek nih, paling dikit nih. Oke. Tapi bener sih. Kenapa saya memutuskan cukur bersih itu juga ada alasannya juga. Kenapa itu Mas? Buat dimudahkan. Soalnya gini Mas, ada beberapa yang saya kelola sama tim itu kan berhubungan sama anak muda tuh. Ternyata memang harus menyamakan usia juga. Oh iya. Ketika saya berjenggot dan berkumis, mereka itu kayak ada jarak gitu loh Mas. Ya karena mempersepsikan oh ini sepantaran nih, sepantaran, lebih asik gitu, lebih ada asik, jarak. lebih yoi gitu. Okay. Terus pas ngumpul-ngumpul kayak gitu, wah oke, gas gitu kan, kelihatan seumuran. Padahal umur mereka kan separuh saya gitu kan sekarang kayak gitu. Ya tergantung mau dipandang seperti apa ya gitu sama anak muda ya. Target marketnya mungkin Target situ, marketnya ya. gitu. Oke, balik lagi ya tadi di background check tadi kan mahasiswa S1 psikologi. Nah ini tentang kesibukan kan memang sebanyak itu Mas dari profiling ini. Bahkan ketika profiling kemarin itu saya baca ada kata-katanya itu aktif, sedang mengelola, aktif. Wah ini kalau ada depannya ada aktif ini berarti kan semua pilot kerja semua tuh Mas. Iya benar. Nah ini berhubungan dengan itu Mas, dengan manajemen waktu Mas. Soalnya gini, tadi sempat di-spill juga ya di awal obrolan, mungkin tadi masih off cam tentang perbedaan manajemen waktu dan manajemen fokus. Yep. Itu letak perbedaan di mana Mas? Di mana Mas Rifa itu sekarang juga sedang menyelesaikan skripsi. Nah ini itu gimana Mas? Ini penting dan relevan ya, apalagi untuk anak muda, khususnya para mahasiswa ya, apalagi yang mahasiswa tua, fresh graduate ya gitu, ataupun sebenarnya semua mahasiswa sih sebenarnya dari semua tingkatan ya gitu. Karena kan ketika kita muda energi kita masih turah-turai ya, masih banyak-banyaknya kan, pengen banyak hal yang kita raih. Kita upayakan, kita kerjakan menjadi produktif itu gitu. Tapi menjadi produktif itu ada konsekuensinya gitu. Nah konsekuensinya itu ya pasti banyak kegiatan yang dimana di waktu yang dari zamannya Nabi Adam sampai sekarang tetap sama waktunya 24 jam ya. Sedangkan kegiatannya tambah begitu. Nah konsekuensinya adalah kita harus bisa memanajemen waktu dan manajemen fokus. Nah tapi kan yang sering kali ya dipikirkan atau menjadi concern adalah gimana manajemen waktunya gitu, karena kan ada banyak kegiatan di sana kesini begitu. Ada kegiatan A dan kegiatan B yang di waktu hampir bersamaan ini gimana ya memanagenya ya gitu. Tapi sebenarnya yang lebih krusial, yang lebih penting adalah manajemen waktu sebenarnya Mas. Waktu apa fokus? Fokus. Manajemen fokus ya. Oke, kalau manajemen waktu bisa juga. kita katakan scheduling gitu ya. Iya, secara karena jadwal dan lain-lain gitu. Manajemen waktu itu kan secara teknis bisa kita atur, ya kan? Iya, by tabel itu bisa. Iya, by tabel bisa pakai spreadsheet gitu. Bahkan sesimpel Google Calendar ya. Kita semua punya di HP kita kan gitu. Itu bisa gitu. Tergantung gimana kita pintar menganalisisnya, gimana kita menempatkan skala prioritas ya untuk waktu. Nah, sebenarnya itu nggak terlalu rumit ya. Sebenarnya sulit mudahnya relatif setiap orang, tapi nggak terlalu rumit lah setidaknya. Nah, yang sebenarnya yang sulit itu manajemen fokus. Yang lebih krusial. Apa gitu. itu manajemen fokus? Nah, manajemen fokus itu begini. Kita sudah mengalokasikan waktu misalnya jam 9 pagi sampai jam 11 siang ya. Untuk mengerjakan kerjaan A lah begitu, ya kan, laporan bulanan A begitu. 2 jam itu tuh udah kita alokasikan gitu. Waktunya udah tiba di 2 jam itu. Tapi 2 jam itu malah kita pakai untuk hal lain. Atau setidaknya kita udah mencoba mengerjakan itu, memulai itu, tapi di tengah jalan pikiran kita kemana-mana. Pikiran kita mikirin hal lain, akhirnya 2 jam itu tidak digunakan secara optimal, secara efektif. Akhirnya nggak selesai 2 jam itu. Itu kan bukti atau bentuk dari manajemen fokus yang kurang baik gitu. Jadi meskipun manajemen waktu udah kita lakukan, tapi fokus kita nggak kita manajemen ya. Ya manajemen waktu itu bisa jadi kurang efektif kita lakukan. Gitu. Jadi secara tahap pun ketika kita sudah scheduling secara waktu dan lain-lain, ketika nggak fokus, itu berlawanan dengan produktivitas itu sendiri juga? Iya bisa, karena kan terkait tadi ya meaningful ya, meaning, ada maknanya gitu. Jadi ketika kita bekerja mengerjakan
proyek A misalnya, laporan proyek A. Ketika kita mengerjakan itu secara fisik, pikiran kita juga mengerjakan itu, jiwa kita juga ya dalam tanda kutip gitu. Itu kan lebih meaningful daripada cuman fisik kita yang gini-gini ya mengerjakan ya. Sedangkan pikiran kita kemana-mana gitu. Ya begitu ya. Jadi Oke. Terus gini, kita coba bedah satu-satu ya. Tentang meaningful dulu. Oke. Kenapa bisa diartikan suatu pekerjaan produktif itu harus meaningful? Harus. Itu karena apa? Apa itu meaningful dulu deh? Meaningful ya. Artinya bermakna atau punya tujuan, punya nilai bagi kita, punya arah untuk kita. Jadi jadikan produktif kita, apapun yang kita kerjakan, itu menjadi arah, nggak cuma angka. Oke, apa tuh? Arah itu apa? Angka itu apa? Artinya seperti apa? Angka dulu ya. Oke. Produktivitas itu jangan hanya angka. Kenapa? Dalam artian produktif jangan cuma ngejar laporan harian, bulanan harus segini, angkanya segini. Ini pekerja yang sebenarnya kita tidak asing ya. Ada pola-pola seperti ini ya. Yang terus Laporan dikejar, pertanggungjawaban dengan gitu, foto-fotonya ya kan? gitu ya. Oke. Lanjut. Ya siapa itu? Sepertinya barusan ada suara. Kenapa di balik layar ini tiba-tiba ada yang wah, keras lagi. Sepertinya. Oke. Ya jangan hanya angka atau ya uang gitu. Jadi harus ada arah. Jadi jadikan produktivitas kita itu punya arah. Jangan hanya sebagai angka begitu. Arah itu ya maknanya, meaningnya. Kita mengerjakan pekerjaan A itu tahu jalannya mau kemana, arahnya kemana. Yang akan kita capai nanti tahu apa gitu. Dan apanya itu berarti bagi kita begitu. Apalagi yang apanya itu sesuai passion kita ya, atau setidaknya yang nggak kita benci lah, yang kita enjoy melakukan, itu sudah meaningful, udah meaning itu. Beda lagi kalau apanya itu bukan sesuatu yang tidak kita sukai, bukan sesuatu yang kita sukai ya, mohon maaf gitu. Apalagi yang nggak ada apanya. Nah, Kan basically itu kan setiap hari kita cuman mengerjakan rutinitas ya gitu. Iya. Perintah dari siapa gitu, atasan gitu. Yang harus kita lakukan supaya besoknya kita atau hari ini tetap hidup. Aman lah. Ya tetap Minimal aman lah begitu. Nah itu kalau di titik itu bukannya itu hal yang sangat buruk ya, tapi kalau di titik itu kita perlu berkontemplasi, mengevaluasi ya gitu. Aku ngelakuin ini buat apa sih gitu. Gitu. Ada suatu titik tertentu terus nyadar tuh. Buat apa ya melakukan ini semua? Ngapain ya aku ini? Tadi pagi bangun jam... Kayaknya kegiatan udah banyak ini, tapi kok ngapain ya ini? Ya berangkat jam 9, absen jam 6 harus baru bisa pulang. Ngapain ya siap hari aku begini gitu. Gak ada waktu libur ya. Pernah mengalami titik itu nggak? Nah itu dia. Pernah nggak? Nah ini... Ini menarik nih soalnya. Kalau sebenarnya pernah ya, tapi di konteks perkuliahan. Dulu saya pernah waktu mahasiswa baru ya gitu. Waktu itu kan aktivitinya cuma di dalam kampus ya. Namanya mahasiswa baru ya gitu, belum berani keluar-keluar. Itu sempat merasakan kejenuhan itu gitu. Meskipun aktivitasnya banyak ya, tapi kok setiap hari cuman capek ya. Tapi capeknya bukan capek yang diinginkan, justru capek yang dihindari. Tahu kan bedanya? Jadi capek itu nggak selalu sama loh. Capek itu ada yang capek yang kita cari sama capek yang kita hindari gitu. Nah waktu perkuliahan itu di awal-awal semester apalagi sering kali malah yang ku rasakan itu capek yang ku hindari gitu ya. Wah capek, besok gini lagi, besok melakukan yang sama gitu. Jadi penghindaran itu memang benar-benar tidak melakukan itu atau adjustment. Jadi penyesuaian semampunya aja deh gitu. Capek yang dihindari adalah capek yang nggak enak, rasanya nggak enak lah gitu, nggak nyaman capek. Gitu, capek yang nggak nyaman. Ada capek yang nyaman. Nanti kita bahas tentang capek yang nyaman nih. Nah di awal perkuliahan tuh sempat merasakan itu ya, karena kan jadwal kuliah ya saklek ya itu apalagi jam, awal-awal ya. Jam segini pagi berangkat ya pulangnya maghrib gitu ya, itu sering dan itu capek gitu. Capeknya capek yang nggak enak lah begitu. Masa transisi juga ya ketika jadi maba kan awalnya anak sekolah tiba-tiba
in controlnya kan berbeda itu. Iya, dan itu juga aku lihat di rekan-rekan mahasiswa yang lain banyak yang merasakan yang sama gitu. Dan aku rasa itu kayaknya problems kebanyakan mahasiswa ya gitu. Di semester-semester awal ya begitu yang aktif berkuliah kemudian berorganisasi begitu dan mengikuti banyak pekerjaan kampus yang lain begitu ya. Itu kayaknya problems yang Banyak yang umum alami ya begitu. Dan kalau di pekerjaan ya alhamdulillahnya ya aku dapat aktivitas-aktivitas kemudian kesibukan-kesibukan yang alhamdulillahnya sesuai passion ya gitu. Jadi bisa merasakan capek yang nagih, tahu nggak? Bukannya dicari lagi tapi udah ketemu dan nagih gitu. Jadi tak cari-cari terus nih capeknya yang ini, bukan aku hindarin begitu. Beda kalau coba deh. Misalnya kalau pekerjaan yang banyak tadi yang disebutkan tadi ya, aktivitas saya yang cukup banyak tadi, semuanya yang nggak saya sukai gitu. Dan yang nggak terlalu meaningful bagi saya, bagiku ya gitu. Pasti capek yang aku rasakan pasti capek yang nggak enak, yang capek yang seharusnya aku hindarin gitu. Ini adalah kegiatan di mana kita nyoba itu ya. Kalau kerja kan terlalu arah kerja gitu ya. Kita anggap aja kegiatan ini. Kegiatan ini tuh adalah bekerja itu adalah kegiatan yang nagih sebenarnya. Ketika tetap jalan dan nafasnya panjang, ini adalah kegiatan yang nagih. Seberapa nagih? Seberapa nagih? Senagihnya itu sampai nggak mau ini berhenti. Maunya next level, lebih banyak. Upgrade terus ya? Upgrade terus. Di bidang yang sama. Mungkin bentuknya bisa beda. Gitu. Oke. Ini coba kita profiling dulu ya. Tadi kan sempat kita ngobrolin tentang mahasiswa S1 Psikologi UGM yang lagi mungkin ini ada hubungannya juga ini. Skripsinya kan tentang kecemasan atlet ya. Iya. Terus di profiling lagi itu ada tentang hubungannya sama Kemenpora juga. Bro, udah sampai Kemenpora, Bro. Ngapain, Bro? Bersama bapak-bapak menteri yang ada kumisnya. Itu SOP nggak sih? Kenapa Pak Menteri Kemenpora itu rata-rata kumisan? Mungkin SOP ya, mungkin udah peraturan, bahkan nggak hanya SOP tapi peraturan tidak tertulis ya mungkin ya. Jadi secara otomatis ketika masuk Kemenpora itu yang bapak-bapak otomatis keluar kumisnya gitu. Kalau nggak bisa bertahan lama. Anda tidak bisa jadi Kemenpora, Pak? Nggak bisa. Soalnya jenggot, bukan kumis. Jenggotan ya. Dulu saya kumisan juga. Oke. Pas di Kemenpora kumisan? Kumisan. Ini kan udah tak cukur nih. Ya kan harus ngeblend gitu sama mereka gitu. Oke. Nah, ini berangkatnya dari mana? Ini kan banyak banget ya. Ada yang hubungannya sama Kemenpora, ada tentang mental health ya kebanyakan ya. Entah dari bidang pendampingan psikologis ataupun yang di Paralimpik juga ya, pernah ya? Iya, pernah juga. Pelatnas juga pernah dulu. Juga. Nah, ini berangkatnya dulunya dari mana? Apa dari mahasiswa dulu atau memang sudah memupuk dari zaman sekolah? Gini aja deh, dari background dulu, Mas. Asalnya Jogja bukan awalnya? Wah, saya asli bukan asli Jogja, saya jauh dari Jogja. Sejauh apa? Beda provinsi bahkan saya. Waduh, jauh banget ini. Iya, dari Solo. Beda provinsi kan? Naik kereta bisa ya? Bisa sih, naik kereta. Tapi ngelewatin batas provinsi, jadi kerasanya jauh. Dari Solo. Dari Solo aku. Terus ke Jogjanya itu gara-gara kuliahnya atau kerja dulu? Kuliah dulu kan ke Jogja tuh kuliah di UGM gitu, psikologi UGM dan memang awalnya ya minat ke psikologi dan memang minat di psikologi dan dari awal juga minat ke olahraga. Itu jadi dua bidang yang mulai kelihatan ya. Benang merahnya kelihatan ya. Psikologi dan olahraga ya. Dan itu kombinasi yang masih jarang ya. Masih jarang kita lihat ya gitu. Apalagi di negara kita ya. Kan psikologi kan dikaitkannya sama rumah sakit jiwa atau enggak HR perusahaan ya atau ya puskesmas kemudian sekolah pendidikan begitu. Yang olahraga masih jarang gitu. Nah itu dua bidang itu karena udah minat dari awal, kemudian ya alhamdulillah di psikologi UGM ya yang difasilitasi banyak koneksi, kemudian banyak guru-guru di situ dan banyak networking ya kan. Jogja kan hotspotnya networking ya begitu. Dan di situ akhirnya ketemu sama ya orang-orang yang dengan concern yang sama, minat yang sama. Ternyata ada tuh selain aku. Dan disitulah ya ketemu ya orang-orang
dalam orang-orang pusat. Ketemu itu Pak Andi Malarangeng. Komisen Kemenpora dulu. Iya kan? Zaman berapa ini? Oh iya, tidak setua itu ya ternyata ya. Ya itu dari situ akhirnya kan Tumbuh jaringan ya. tumbuh jaringan, kemudian ya karena yang pasti kan dengan giat menekuni bidang psikologi, begitu kemudian juga concern ke olahraga, akhirnya bisa tuh ya masuk ke Kemenpora ya. Di situ di 2 pelatnas. Oke. Pelatnas voli pantai sama panahan gitu. Jadi 2 timnas gitu. Ya selain itu juga di level provinsi ya. Level provinsi juga pernah Paralimpik ya, Nasional Paralimpik. Itu para atlet ya, para atlet provinsi yang disabilitas, teman-teman kita Pak, disabilitas gitu. Pendampingan ya di situ. Pendampingan jadi tim psikologisnya begitu. Oke, yang belum aku paham itu gini Mas, kan sebenarnya kan secara psikolog itu kan kalau anak sekolah siapa sih yang ngomongin psikolog gitu kan? Atlet mungkin jadi. Ya. Ketika lihat pas zaman kecil lihat sepak bola ataupun lihat nonton TV main semarangan gitu ya di lingkungan rumah, dari background awalnya itu emang seneng sama olahraga atau ada keluarga yang juga olahraga atau gimana? Ada hubungannya nggak tentang atlet tadi? Ada. Oke. Dulu wah ini kayaknya terlalu ketinggian kalau aku nyebut diriku atlet ya. Tapi memang dulu main basket gitu, atlet basket. Oh, ya. atlet basket. Atlet basket di Setingkat SMA, apa? di Setingkat SMA apa? gitu, Oke. provinsi sih, provinsi. Tapi ya prestasinya mentok-mentoknya di Di Solo itu? kabupaten ya, iya di Solo Raya begitu. Solo Raya, oke. Solo Raya gitu, level Solo Raya gitu. Kemudian masuk kuliah itu berhenti. Berhenti karena fokus ke akademik kan begitu. Oke. Tapi kan jiwa Masih ada atletnya ya? kan masih ada gitu dan masih minat, masih mengikuti kan olahraga apapun ya banyak ya gitu. Nah, jadi gimana nih mengintegrasikan psikologi ya bidang keilmuanku ya. Dan juga hobiku nih gitu. Momentum titik sadarnya apa Mas? Misalnya gini, apakah pernah lihat momen, oh atlet-atlet ini nggak sejahtera apa ya secara mental gitu? Ada nggak? Oh, Momen kayak gitu? ada. Momen apa itu? Sebenarnya sejak awal jadi sejak SMA ya, sejak SMA mulai ngelihat kalau memang persiapan atlet di cabur apapun itu, aku rasa ya. Itu memang terlalu fokusnya ke fisik ya, fisik sama teknik Iya. gitu. Atlet kan oke fisik kita genjot terus gitu ya. Iya, dan kemudian makin concernnya waktu perkuliahan ngelihat timnas kita, ngelihat scene olahraga nasional lah gitu. Sebenarnya itu punya potensi yang tinggi, atlet-atletnya bagus ya, fisik-fisiknya bagus, ulet gitu ya orang-orangnya, atlet-atletnya. Dan latihannya giat-giat. Tapi kok ketika kompetisi, ketika kejuaraan, kok tiba-tiba melempem. Nah, berbulan-bulan latihan kemarin kok nggak muncul di hari H gitu loh. Nah, kenapa ini? Teknik nggak mungkin. Ya karena teknik sama fisik udah dilatih berbulan-bulan kan. Iya. Udah bagus gitu. Kok di hari H begini ya? What's wrong nih? Mas Brong gitu. Jadi ada internal nih yang terjadi ya. Cemas gitu. Sekolah udah mikir tuh kayak gitu. Apa ini sisi apanya gitu udah kepikiran. Ini psikologi ini dan penting gitu. Oke. Terus ya kan sebagai mahasiswa kan tidak jauh dari menjadi akademisi ya, menjadi researcher ya, scientist gitu ya, mulai ya baca-baca lah gitu. Oke, apa nih kaitannya jurnal-jurnal psikologi gitu, sama dan riset atlet ya. gitu. Riset ya. Oh ternyata kalau olahraga di luar negeri khususnya Eropa ya, itu bahkan tim sepak bola ya divisi 3 gitu ya di Eropa gitu ya, apalagi di Inggris gitu, ada tim psikologinya sendiri. Bahkan divisi 3 pun tetap ada. Iya, ada gitu. Nah, kita lihat divisi 1 ada berapa gitu. Oke. Kan baru sedikit ya. Tapi gitu. bener loh, ketika kita lihat bahkan di konteks anak band gitu ya. Kalau beberapa band itu memang di belakang layarnya itu ada yang pendampingan mental juga. Jadi dikasih kayak semacam boost gitu loh. Ayo ini adalah panggung kamu, ayo kita siap kayak gitu. Ada tim kayak gitu tuh. Beberapa band yang udah gede itu kayak gitu juga. Jadi psikologi musik gitu ya nanti. Ada kan, memang ada kan, psikologi musik kan memang ada gitu. Di mana? Di Jerman apa ya? S3 gitu. Ada katanya. Di Jerman ada tuh. Wah, menarik kayak itu. gitu. Oh ya mungkin sangat mungkin ada ya gitu. Dan aku yakin ada karena itu berkaitan dengan performance. Kan? Iya, bayangin ketika kita latihan kan kita cuma sama temen-temen band. Pas perform sampai 7.000 orang, 10.000, bayangin tuh sampai puluhan ribu. Panggung besar stadium 70.000 orang gimana? Wah, iya ya. Mentalitinya gimana? Ya kan kalau waktu latihan sama teman kan udah nyaman ya, udah familiar ya. Jadi Itu ya kan asik-asik aja sama gitu. case-nya kayak atlet tadi kan.
Iya, Ketika atlet pas latihan, oh masih oke gini. Tiba-tiba pas hari apa nih faktornya gitu ya? Karena latihan itu environment-nya cuma pelatih sama rekan atletnya yang lain gitu. Udah familiar, udah nyaman, udah asik. Udah ada chemistry. Udah ada chemistry. Nah, pas kejuaraan wah lawan yang kita kurang familiar, Ada supporter pihak lawan juga, supporter pihak lawan. supporter lawan itu yang biasanya bikin Pemain ke-12 ya kalau di sepak bola itu ya. Dia tuh jadi meskipun udah latihan berbulan-bulan, intens lagi. Dan selama berbulan-bulan itu naik performanya selama latihan, tapi di hari H jeblok. Oke. Nah, itu yang faktor psikologi itu mainnya di situ sebenarnya. Yang ditemui case-nya di lapangan kayak gimana Mas? Ketika pendampingan yang pernah dilakukan Mas Rifai? Oh ya, ada satu atlet ya. Oke. Ada satu atlet, dia tuh atlet jagoannya ace-nya tim gitu. Oke. Ace-nya tim Olahraganya apa ini? Untuk tenis kursi roda. Tenis kursi Itu yang Paralimpik. Paralimpik Ya. gitu. Beliau itu ya jagoannya tim lah. Diprediksikan ya, diasumsikan wah nanti ketika kejuaraan emas ya. Mas karena sebelumnya juga emas gitu. Emas itu maksudnya emas bener emas kan, bukan emas kan. Tadi soalnya ngomongnya sebelumnya emas. Emas ya, emas ya, medali emas gitu. Gold, Juara satu lah gitu. gold gitu ya. Medali gold. Oke. Hebat gold gitu. Sebelumnya pernah juara juga dia. Udah langganannya juara gitu. Karena oke. memang senasional mungkin dia yang paling jago ya. Secara pemetaan statistik ada kemungkinan besar dia bakal gold Besar lagi. kemungkinannya gitu. Oke, yang terjadi gimana Dan pas di lapangan? selama latihan pun selama kurang lebih 6 bulan latihan, performanya naik, bagus Digembleng terus tuh 6 bulan gitu. dan bagus terus gitu. Jarang ada blundernya gitu. Tapi di kejuaraan dikalahkan oleh atlet yang sebelumnya selalu kalah lawan dia. Selalu menang. Kalah itu posisi 2 atau benar-benar gak pernah 3 besar kayak gitu? 3 besar lah gitu. Oke. 3 besar beliau. 3 Oh, besar. tetap yang top notch-nya yang tadi ya. Iya, tapi kan bagi atlet yang sudah difavoritkan juara, oke. landslide lagi ya, landslide lagi gitu, kan itu Secara mentally. mentally nggak ngira dia, apalagi dikalahkannya sama atlet yang sebelum-sebelumnya itu atlet yang ngalahin dia itu nggak pernah ngalahin dia, dia menang terus ngalahin di dia. atas angin gitu ya. Iya Mas, gitu, Oke. jadi yang ngalahin dia itu sebenarnya udah sering lawan dia, dan pertandingan sebelumnya itu beliau yang selalu menang gitu. Oke. Nah kali ini aja kalah. Nah itu Oke, kan positioningmu gimana gitu pas itu ada pendampingannya berarti setelah adanya kompetisi itu? iya sebenarnya untuk atlet ya, untuk atlet yang sudah terlalu terbiasa untuk menang, untuk juara apalagi gitu. Ketika mereka belum berhasil ya mendapatkan juara 1 atau gold, itu memang bisa jadi jatuhnya lebih sakit gitu. Karena di pikiran mereka sudah memproyeksikan aku nggak mungkin kalah. Oke, ada proyeksi pikiran. Iya begitu. Jadi tentu saja yang perlu kita tekankan pada atlet yang sudah difavoritkan untuk terus menang ya, itu adalah menang dan kalah itu hal yang lumrah dan sangat bisa terjadi di siapapun, pada siapapun, jenis atlet apapun begitu. Itu kita proyeksikan gitu. Jangan sampai kita sebagai atlet ya gitu terlalu tenggelam ke euforia ya, euforia kemenangan, euforia kejagoan gitu. Kita tetap harus on toes dalam artian harus harus terus paham bahwa kemungkinan untuk dikalahkan itu juga harus tetap ada begitu. Karena kan di olahraga kan semua hal bisa terjadi begitu. Dan faktor cedera, apalagi faktor psikologis ya, itu kan bisa datangnya tiba-tiba begitu. Oke, karena gini, pas itu kan ada atlet ya. Contoh katakanlah ada seorang atlet yang didampingi itu pada kasusmu itu adalah orang itu benar-benar satu orang dirimu dampingi gitu atau per tim atau gimana itu? Satu tim didampingi semua, Mas. Oke, satu tim dampingi Jadi, semua. Kan Oke. yang pernah aku dampingin itu memang selama ini olahraga tim ya. Olahraga tim atau setidaknya meskipun olahraga individu atau beregu tetap ada satu tim gitu. Mainnya aja individu tapi tetap ada satu tim gitu. Oke, secara apa ya nyebutnya ya? Kalau brainwashing kayaknya kurang tepat ya. Manipulasi. Gini, kan ini kan kaitannya dengan mental ya. Kan ada suatu kompetisi nih. Yeah. Kita udah tahu nih tanggal segitu buat kompetisi, 6 bulan latihan. Pendampingan intens itu secara psikologisnya apa yang dirimu katakan atau
treatmentnya seperti apa? Oh, tentu saja banyak ya Mas gitu. Oke. Kan di pelatnas gitu, bahkan program latihan atlet level apapun, kan di awalnya itu harus menyusun program latihan ya, begitu. Nah itu ya sebenarnya kayak kelas atau perkuliahan ya, dia menyusun silabus dulu. Oke, Gitu. silabus. Jadi pekan pertama ngisinya tentang apa, pekan kedua ngisinya tentang apa gitu. Mungkin pekan pertama tentang goal setting gitu. Oke. Goal setting ya Seperti tujuan. Seperti apa? Goal setting itu ya kita setiap atlet itu kita identifikasi goals mereka apa, tujuan mereka apa gitu. Nah kalau olahraga tim, nah kita harus bisa memastikan nih goalsnya sama apa enggak ya? Kan olahraga tim ya. Oh, persepsinya disamakan semua Iya, dulu. jadi nah goalsnya sama apa enggak nih orang-orang di tim ini gitu. Nah kalau enggak sama kita samakan atau enggak kita tambahkan gitu. Kita tambahkan di atas goalsnya masing-masing. Mungkin di satu tim misalnya tim volley deh. Tim volley kalau volley pantai ada 2 orang misalnya. Oke. Ada dua orang di satu tim lah begitu. Nah 2 orang ini ketika ditanya goalsnya apa ternyata beda. Atlet A pengen dapat gold, medali emas gitu. Atlet B, aku pengen ikut kejuaraannya aja. Jadi pengen nyari experience gitu. Ya sekarang masih muda begitu. Kan udah beda ya ini. Tingkatan goalsnya udah beda sebenarnya ini. Oke, itu disatukan dulu tuh. Kita disatukan ya. Tidak perlu kita samakan dulu. Bukan berarti yang tadi goalsnya cuma pengen ikut kompetisi, goalsnya diganti atau disalahkan, enggak, tapi ditambahkan gitu. Jadi selain goalsnya ikut kompetisi, bisa loh nambah goals untuk dapatkan medali begitu. Itu kan naik tingkat sedikit gitu. Salah satunya kayak gitu Mas gitu. Jadi kita samakan persepsi dulu, samakan goals gitu. Meskipun masing-masing atlet itu punya goalsnya masing-masing ya sebenarnya. Gitu. Tapi di olahraga tim kan selain ada goals individu juga ada goals Tim bersama ya, goals tim gitu. Jadi di atas goals individu harus ada goals tim yang semua atlet, semua anggota tim itu percaya akan goals itu dan mengupayakan ke situ. Ini kaitannya dengan meaningful. Ketika melakukan kegiatan itu, ada nggak titik penyadaran bahwa oke, ini meaningful? Iya. Pas apa tuh? Pas apa momennya? Ini aku ya gitu. Titik meaningfulku sebagai praktisi psikologi begitu, jadi pendamping psikologis para atlet itu ya. Jadi aku itu suka Mas ngelihat anak muda ya. Semua orang ya sih, tapi khususnya anak muda karena selama ini aku banyak berinteraksinya dengan anak muda gitu. Itu ketika mereka menyadari potensi mereka punya confident melakukan apa yang mereka ingin lakukan, apapun itu, baik di olahraga, baik di perkuliahan, di pekerjaan gitu. Jadi ketika mereka discovering their potential gitu ya, dan mereka meyakini itu, mereka punya semangat untuk mencapai itu, ngelihat semangat mereka atau pas setelah aku memberikan sesi psikologi ke mereka jadi tambah semangat, tambah confident, itu memberikan kesenangan tersendiri bagiku gitu. Jadi nggak cuma di atlet sebenarnya, nggak cuma di olahraga, di pendidikan kan saat ini aku juga aktif di salah satu proyek ya, yang dimana itu juga bisa mengoptimalkan potensi remaja ya. Ini yang mana? Namanya School Based Mental Health Mas, SBMH. SBMH itu kan sebagai researcher. Ya, sebagai researcher di situ, sebagai peneliti dan sebagai fasilitator sebenarnya. Oke, coba dijelaskan dulu apa itu School Based Mental Health. Nah, thank you Mas. Jadi School Based Mental Health atau SBMH itu ada satu merupakan proyek atau program ya. Program untuk menyediakan menyediakan sistem kesehatan mental yang terintegrasi di lembaga pendidikan gitu. Jadi kan kita tahu ya, kalau di sekolah, apalagi kita udah pernah merasakan SMA ya, seberapa stresnya SMA. Meskipun banyak yang bilang SMA itu masa terbaik dalam hidup ya gitu, banyak kebebasan di situ ya gitu. Tapi di sisi lain ya gitu, ini mereka orang-orang yang rajin ini kan merasakan banyak pressure ya gitu, dari orang tua, dari guru, dari rekan sebayanya terkait pencapaian akademik gitu. Apalagi ditambah jika ada yang punya masalah keluarga gitu, masalah percintaan, pertemanan, kan itu ya itu stresor mereka kan Mas ya, sumber stres mereka gitu. Dan itu menjadi yang mendorongku
untuk mengikuti program ini ya, menjadi salah satu researcher dan fasilitator di program ini, yaitu untuk membantu mereka, adik-adik kita nih, para remaja, teman-teman kita ini, untuk bisa mencapai potensi mereka. Ya, kalau aku kan dari psikologi ya, dari aspek psikologi mereka. Jadi meningkatkan kesehatan mental mereka lah begitu. Dan itu ada kesamaan dengan aku mendampingi atlet gitu. Apa titik kesamaannya? Kesamaan adalah mereka sama-sama punya potensi, mereka sama-sama punya masalah atau isu kesehatan mental, kebanyakan dari keluarga, kemudian dari pressure orang dewasa, dan pressure dari dirinya sendiri. Sebenarnya sama sih. Memang bedanya cuman yang satunya di pendidikan, yang satunya di atlet aja, di olahraga. Oke, gitu. ini konteksnya pendidikan ya ini ya. Jadi ketika menemukan kesamaan itu, sekarang aku justru membranding diriku sebagai, mungkin kedengarannya agak aneh ya gitu, youth developer. Youth developer. Oke. Oh, aku belum nemu nih sebutan yang tepat. Kan youth developer konotasinya kayak apa ya? Program developer apa gitu. Developer itu ya gitu, aplikasi yang apa mengembangkan manusia-manusianya itulah. Iya, agar ya mungkin lebih- nanti adalah sebutan-sebutan yang lebih proper. Tapi aku membranding diriku sebagai youth developer. Ya itu dulu gitu. aja deh. Ya itu dulu ya. Youth developer Youth gitu. developer. Jadi nggak peduli dimanapun settingnya, di olahraga, pendidikan, dan mungkin nanti di perkuliahan begitu, ataupun di pekerjaan begitu, kerjaan di bidang apapun, asalkan aku bisa membersamai, mendampingi mereka ya, nggak cuma anak muda, untuk mengembangkan potensi mereka, men-tap in potensi mereka, karena setiap orang kan punya potensi ya gitu, cuman sering aja nggak di tap in aja, nggak ke tap aja potensinya, itu memberikan kebahagiaan tersendiri bagiku gitu. Jadi bisa dibilang kebahagiaanku itu terletak di orang lain ketika mereka mengembangkan atau mencapai potensi mereka. Terutama anak muda. Gitu. Ya nggak tahu, senang aja ngelihat mereka itu. Lihat mereka termotivasi, semangat mencapai. Tipenya anak muda berarti. Iya kan? Adik-adik lah. Nah, maka dari itu secara penampilan kan gitu kan. Terus adik-adik yang minat. Aduh, nggak tahu juga ya. Terus apa ini bedanya dari SBMH sama Laki? Oh ya, kalau Laki itu fokusnya ke keluarga gitu. Jadi Laki itu aktivitiku yang lain saat ini itu fokusnya ke keluarga, pendampingan keluarga. Dan Tadi habis meeting dari mana? dari Yang itu ya, bukan? oh ya. Iya, itu dari SBMH. Oh, SBMH. SBMH Oke. dan Laki dua-duanya sebenarnya gitu. Oke. Memang Laki itu fokusnya ke keluarga dan lebih klinis. Artinya konseling ya. gitu, Oke. konseling. Oke. Gitu. Kalau SBMH kan klasikal tuh masuk ke dalam kelas rame-rame. Classical conditioning gitu ya, pendidikan ya? Iya, begitu. Oke. Bukan classical conditioning. Oh, itu beda lagi ya? Itu beda lagi ya itu? Sorry. Aduh. Tapi bener, maksudnya bener. Tapi ada loh classical ada conditioning. di psikologi ada. Nah, Ada. itu bagus. Orang psikologi juga kan. Bukan itunya, bukan contoh saya tahu Classical- Pavlov kan maksudnya. Bukan itu. Pavlov kan bisa di adjustment lagi buat praktisi di situ. Iya, klasikal lebih ke anu sih, ke kelas gitu. Jadi bareng-bareng gitu intervensinya. Kalau di Laki itu ban on ban begitu. Oh ya, lebih mendalam satu Konseling, orangnya ya gitu ya. konseling, terutama terkait masalah keluarga gitu. Wah ini berarti yang berat-berat nih. Nah itu berat banget. Keluarga itu memang ya bukan kayaknya lagi ya. Ke sebagian besar masalah remaja, apalagi di usia SMA ya, itu sumbernya dari keluarga. Baru diikuti oleh akademik gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu ya masalah percintaan, pertemanan. Tapi yang terbesar itu keluarga. Oke, keluarga dulu ya. Ya, itu. Jadi itu pelarian aja ketika percintaan dan lain-lain. Ini kan tuh sebenarnya bermasalah keluarganya dulu nih kayak gitu ya. Iya. Kayak gitu. Oke, terus tapi kan ini kan banyak banget ya berhubungannya sama manusia terus ini, Mas. Semuanya manusia. Ada mungkin ini satu perwakilan pertanyaan dari teman-teman ya yang penasaran dengan hal itu. Bagaimana nih, Mas? Pengkondisian ini kan mengondisikan orang semua tuh. Iya. Pengkondisian secara psikologismu sendiri gimana? Nah, pertanyaan bagus tuh. Semua kegiatanku yang pernah aku lakukan, bahkan yang dan saat ini aku lakukan, memang semuanya berhubungan dengan manusia begitu. Di puncaknya itu aku ada 5 aktivitas ya. Oke, 5 aktivitas. Di saat bersamaan. Di Kemenpora itu pun dua cabur ya, 2 pelatnas itu. Dia harus membagi waktu juga itu 2 Masih pelatnas. aktif sampai sekarang?
Nah, sekarang udah enggak ya itu. Oh, pada saat itu ya. Pada saat itu karena ya pelatnas sedang rehat sebentar karena iya, suatu iya. hal. Karena sesuatu hal ya gitu. Nyari kumisnya lagi mungkin. Oke, terus 5 aktivitas tadi apa Ya lagi? di Kemenpora 2 pelatnas ya atau 2 cabur, kemudian mendampingi di level provinsi di teman-teman atlet kita yang disabilitas itu 2 cabur juga gitu. Kemudian di SBMH sebagai researcher aktif ya di pendidikan, kemudian di LAKI juga sebagai asesor ya untuk intervensi psikologi, ditambah juga skripsian, ditambah juga Apalagi tuh, ditambah lagi. aku kan juga mendampingin atlet secara lebih intens, maksudnya lebih intensif. Jadi ada beberapa atlet yang aku dampingin secara intens gitu, secara lebih intensif. Yang gitu. ini masih aktif yang ini ya? Yang ini masih aktif sampai sekarang, ada 2 cabur. Ditambah lagi yang masalah itu. Iya, itu. Bahkan ketika ada laki itu ibaratnya kamu itu sebagai orang yang di treatment kan pasti juga ngerasain bahwa sebenarnya kayaknya cocok nih jadi orangnya di laki ini gitu. Tahu aja lah. Ada keluarga percintaan dan lain-lain. Jadi, ketambahan itu juga kan pasti. Itu gimana cara mengelolanya? Dari banyaknya aktivitas tadi yang semuanya berhubungan atau mengelola manusia ya. Yang mengelolanya tuh di aspek non fisik lagi, yang nggak kelihatan lagi. Iya, benar. Kan perlu proses berpikir, proses merasa yang banyak, panjang dan berat juga gitu. Dan memang ada kemungkinan kita itu terlalu produktif sampai burnout. Jadi ekstrim kanannya produktif, yang sangat produktif ya, sangat banyak kegiatan gitu ya, meskipun bahkan meaningful ya kegiatannya, tapi saking banyaknya itu kita bisa nggak sadar kalau tubuh kita, fisik kita itu perlu istirahat. Ada batasnya gitu. ya. Iya, ada batasnya. Nah, kita perlu tahu nih batasnya kita di mana ya. Ya setiap orang beda-beda batasnya ya, limitnya beda-beda gitu. Nah, memang apakah aku pernah sampai ke burnout? Hampir. Itu pernah. Oke, hampir. Titik ekstrimnya apa ketika burnout itu? Lagi semangat-semangatnya dan nggak sesadar sekarang. Itu terlalu fokus kalau ada kesempatan apapun itu, pekerjaan selalu diambil gitu. Ambil gitu ya. Ambil. Bahkan lintas bidang ataupun hal yang out of nowhere itu ambil gitu. Atau enggak? Enggak juga. Tetap milih. Tetap ada indikatornya yang gue pilih gitu. Pasti yang duitnya Asal- banyak tuh. Jadi itu ya. Jadi ya Atau apa? teman-teman ya. Atau apa? Itu ya. Ya bisa jadi salah satu indikatornya itu. Jadi ya, jadi teman-teman ketika meskipun kalian tuh lagi lapar-laparnya ingin beraktivitas, menambah kegiatan, itu kegiatan yang kalian pilih itu kalau bisa yang kalian pilih itu kalau sudah sesuai indikator kalian gitu. Indikator produktif gitu. Indikator yang meaningful. Berminumnya apa aja nih? Ya, Ala Alif Rifai ini. siap orang beda-beda ya. Nah, Nah, apa? tapi kalau aku gitu, yang pertama aku dapat sesuatu Sesuatunya dalam sesuatu bentuk apa? yang positif, bisa ilmu, bisa networking, bisa duit, Nggak, bisa duit. obrolin aja nggak apa-apa. Kenapa harus pelan-pelan duit? Ya itu satu ya, harus dapat sesuatu yang positif gitu. Oke. Yang sesuatu di diri kita yang bertambah gitu. Itu harus satu. Kemudian yang pertama nggak tabrakan ya, yang pasti ya gitu. Nggak tabrakan dengan aktivitas saat ini yang kita jalani. Atau meskipun tabrakan masih bisa diatur atau di-reschedule. Itu masih oke sih begitu. Kemudian yang sesuai nggak jauh dari bidang. Nggak jauh dari bidang atau kompetensi gitu. Oke, ada hubungan sama manusia jelas ya. Jelas itu. Kompetensi. Tiba-tiba di mesin gitu kan ngagetin banget. Misalnya nih, sesi psikologi atau ngisi workshop atau jadi pembicara gitu di manapun itu, asalkan masih ngomongin psikologi, tak ambil. Asalkan masih ngomongin manusia, tak ambil. Beda kalau ngomongin mesin. Tiba-tiba suruh pasang AC gitu kan. Beda cerita kalau nyuruh orang buat pasang AC. Itu bisa sisi manusianya ada itu tuh. ada sisi manusianya. Itu kan Pendampingan mentalnya tukang AC. ya, psikologi juga main kan di situ. Masih Gitu. main. Oke. Ya itu 3 ya, masih berhubungan dengan bidang atau kompetensi. 3 itu ya. Oke, berarti Tiga apa itu itu. tadi? Ilmu, networking sama duit.
Tiga hal itu. Itu satu. Oh satu. Satu kesatuan itu. Oh satu kesatuan. Ilmu, networking, duit itu Sesuatu gitu. sesuatu lah. Oh, gitu. oke. Kan beda-beda ya. Mungkin bagiku 3 itu. Tapi bagi Mas Ruben duit mungkin nggak terlalu penting mungkin ya. Mungkin nggak tahu ya. Jadi, Oh iya sih, nggak terlalu penting. Yang episode kemarin belum turun, Bi. ngomong sama siapa nih? Manajer saya. Kayak deket ya. Deket banget tuh, si deket tuh. Oke, berarti tiga hal itu ya. 3 hal itu dan harus didapatkan dari siap orang beda-beda ya gitu. Nah, kita ini kita harus menentukan nih. Jadi indikator kita itu apa sih gitu. Mungkin Mas Ruben beda indikatornya nggak kayak aku. Mungkin Mas Ruben indikatornya apa? Kalau nerima kerjaan itu atau proyek itu untuk diterima indikatornya apa? Oke. Mas Ruben. Yang paling kelihatan sih sebenarnya jujur ya, duit itu bisa di-create, Mas. Oke. Bisa di-create secara apa ya, frekuensinya atau besarannya itu bisa di-create gitu. Kalau saya sendiri pribadi itu lebih ke apa yang kita kerjakan ini bakal bertumbuh atau tidak. Gitu. Maka dari itu kan ketika mengerjakan sesuatu biasanya apapun proyek saya itu jangka panjang, Mas, biasanya. Bertumbuh itu dalam artian apa? Bertumbuh itu entah ya di duitnya bisa, di timnya bisa, upgrading skillnya, developmentnya, itu kan tumbuh juga. Ketika kan kelihatan ada beberapa misalnya sudah diambil nih, ada proyek katakanlah A gitu, kok tidak bertumbuh ini? Stuck Ini gitu ya. kan secara waktu udah kesita tuh. Waktu ini investasi waktunya ini ketika kenapa nggak ngambil yang B aja gitu, padahal kita udah running yang lain, kenapa nggak ini nggak di take out aja gitu. Kalau masih bisa bertumbuh ya ambil aja apapun itu yang masih berhubungan dengan manusia juga sih. Kalau ngomongin pasang AC aku juga nggak bisa kayak gitu, yang terutama lagi kalau ngomongin passion ya berhubungan manusia aku juga seneng, Mas. Terus sama apa ya, dunia hiburan sih aku seneng apapun itu, baik di balik layar ataupun di depan Entertainment ya gitu. layar. Entertainment gitu. Dunia kreatif ya. Ya kayak gini lah, ngobrol kayak gini kan juga sisi psikologinya ada, hiburannya ada, masuk kan. Jadi hiburan terbaik bagi sebagian besar orang ya. Aku berani bilang sebagian besar orang itu ngobrol sebenarnya. Bener. Punya teman ngobrol ya gitu. Itu Terus ada orang yang dengerin, wah Iya. hiburan banget sih. ada orang yang dengerin, ada orang tanya ke kita bisa tanya balik juga. Itu asik. Pernah nggak malam-malam itu datang ke tukang nasgor gitu, abang-abangan gitu, terus dia tiba-tiba curhat kayak gitu? Kita nggak tahu loh, Mas. Ada nggak, Mas, kayak perasaan kayak gini? Saya itu ngerasa kayak gini. Tiap ketemu sama orang ada orang yang cerita, kayak punya nilai tanggung jawab bahwa oke, kita dengerin. Saya gini, kita nggak tahu tuh nyawanya bakal nambah sehari atau enggak orang itu. Sempet ngerasa kayak gitu nggak? Wah, itu Sempet ngerasa kayak gitu nggak? Aku sempet sampai ke titik itu loh, Mas. ya ngerasain dan paham dan tahu gitu. Karena memang di bidang psikologi kan kita memang kami orang psikologi lebih aware ya tentu saja tentang kondisi banyak orang ya begitu. Yang nggak kelihatan dalam artian kondisi psikologis mereka begitu. Dan banyak, Mas, orang yang kita temui sehari-hari itu kita nggak tahu yang terjadi di dalam diri mereka apa gitu. Gejolaknya apa aja kita nggak tahu. Jadi makanya kita harus kalau sebisa mungkin ya ramah terus sama orang ya. Iya, bener. Walaupun kadang capek ya, kadang capek ya. Karena nggak tahu kita orang yang misalnya kita lagi bad mood terus kita marahin orang gitu, ataupun segala perilaku yang kurang positif lah ke orang lain. Nah, orang yang menerima perilaku kurang positif kita itu kan nggak tahu Impact-nya apa ya setelah itu ya? Mungkin di hari itu the last straw buat dia. The last straw dalam artian dia udah capek banget untuk hidup, masalahnya banyak gitu. Terus hari ini ketemu Rifai nih yang seharian marahin gitu, tiba-tiba nggak ada apa-apa marah gitu. Wah itu. Atau Rifai sebelumnya teman dekatnya harus tiba-tiba di hari itu dia menolak lah, menolak dia gitu. Ajakan ngobrol gitu, dia akan merasa di hari itu, waduh, udah nggak ada yang peduli sama dia. Mending gini deh, mending itu deh gitu kan. Ya nggak tahu tuh detik itu sebagai ya, last chance-nya dia itu. Jadi ya kita berupaya sebisa mungkin ya. Sebisa mungkin ya kita ya baik sama orang lah gitu. Ya benar. Ya. Tapi kalau ditarik ke belakang lagi ya, kita kan tadi ada salah satu ngomongin tentang passion, Mas. Ya. Passion itu sebenarnya kan banyak salah yang orang mendefinisikan itu, Mas. Gimana tuh? Pernah nggak Caranya googling passion, pernah nggak? Serius, teman-teman pernah nggak googling passion? Coba googling passion itu artinya apa? menurut gitu. Google ya itu apa? Itu banyak yang salah mengartikan, Mas. Ketika passion itu panggilan jiwa dan lain gitu kan. Ternyata arti dasar dari passion itu adalah
Penderitaan. Dalam tuh. Ternyata seperti itu. Ketika kita melakukan sesuatu tapi gerak terus dan kita ngerasa capek tapi tetap gerak, kita kan menderita sebenarnya di situ. Rela menderita. Yes. Penderitaan yang kita rela dan oke untuk merasakannya. Tuh. Ya itu passion. Kalau ditanyain capek. Tapi kenapa jalan terus ketika ada sesuatu yang capek? Ya passion. Passion ya, something behind it gitu. Ya, something behind it. Nah, ya kalian nih rela apa nggak menderita? Banyak orang menderita siapa hari tapi nggak rela. Gitu. Misalnya gini ya, satu episode ini tercipta kayak gini, kan kita nggak tahu juga. Saya tadi tidur jam berapa, ada meeting apa kan nggak ada yang tahu teman-teman. Kita menderita sebenarnya gitu, tapi tetap seneng. Karena ada apa mas? Ada? Itu, passionnya. Ada itu tadi. Tadi yang belum selesai tapi itu. Kan 3 hal tadi, ya, networkingnya segera selesaikan ya. Kalian Mas Ruben biar rela menderitanya. Biar rela menderitanya. Oke, menarik mas. Gini, terus gini mas, kegiatan-kegiatan ini kan running semua mas, jalan semua. Gimana secara placementnya? Dalam artian gini, ada nggak beberapa hal itu yang bisa dikerjain jadi satu sekalian? Oh, tentu saja ada ya gitu. Itu sebenarnya pintar-pintarnya kita untuk menganalisis ke skala prioritas sih sebenarnya gitu. Jadi meskipun kegiatan kita banyak ya, kerjaan kita banyak, activity kita banyak, kita tetap harus menempatkan mana yang nomor 1 di skala prioritas kita, nomor 2, nomor 3, nomor 4 gitu. Oke. 3 terbesar prioritas apa mas? Semuanya deh. Nah, kan masih mahasiswa ya. Gitu. Oke, priority ya. Oke. Mahasiswa kan itu identitas pertamaku. Karena masih mahasiswa. Meskipun aku di Kemenpora, meskipun di NPCDIY, meskipun di LAKI, di SBM, identitas pertama aku itu mahasiswa. Jadi otomatis seharusnya prioritas pertama, list pertama itu skripsi, tugas akhir. Dan itu harus juga dipahami oleh mahasiswa juga di titik yang sama dengan di semester akhir. Selain skripsi juga disambi banyak aktivitas lain. Tolong skripsi itu diprioritaskan, dinomorsatukan gitu. Baru nomor 2 bisa mungkin kerjaan yang tercentang tiga-tiganya tadi ya, indikator gitu. Indikatornya duitnya dapat, passionnya dapat, gitu. Kemudian juga nggak mengganggu waktu begitu. Itu mungkin nomor 2 begitu. Nomor 3 mungkin juga sama tapi duitnya lebih dikit gitu. Ya gitu. And go on, so on gitu. Atau bisa pakai mungkin framework ini ya, besar, biasa, dan bonus BBB, triple B gitu. Apa tuh? Jadi mana activity yang besar itu yang benefitnya paling tinggi. Dan kalau nggak kamu lakukan, kamu rugi. Ruginya tinggi lah begitu. Terus yang B yang high impact lah begitu. High impact kan kalau dilakukan, kalau berhasil, impact positifnya tinggi. Tapi kalau nggak dilakukan, impact negatifnya juga tinggi gitu. High risk ya. High risk return gitu ya. Ya itu prioritaskan gitu. Karena itu activity yang besar lah, masuk kategori besar ya. Yang kedua itu biasa gitu. Biasa ya, ada untungnya ada ruginya tapi nggak terlalu menyakiti. So-so gitu. lah. So-so gitu. Jadi kalau misalnya tercancel atau terdisket, ya wah terdisket tapi ya udahlah. Ya gitu. Bisa diomongin ulang. Kemudian yang bonus. Yang ketiga itu bonus. Yang bonus itu kalau bisa jangan dijadikan ke prioritas pertama di akhir-akhir. Bonus itu ya kalau kamu lakukan, kamu dapat sesuatu, dapat ya rewardnya. Tapi kalau nggak kamu lakukan ya nggak rugi lah begitu. Bonus aja ya. Bonus aja gitu. Nah, bukan kebanyakan tapi adalah sebagian dari kita yang kebalik-balik tempatnya. Justru yang bonus tuh di list nomor 1. yang besar gitu ya. Yang big itu malah di terakhir gitu. Mungkin karena yang bonus itu lebih mudah dilakukan gitu kan, less stress, mungkin nggak terlalu stressful gitu mungkin. Tapi itu nggak sia juga untuk loncom ya kan. Ada yang kita ghosting nih. Yang dimana aktivitas besarnya, bignya itu kita ghosting, kita tempatkan di prioritas paling bawah. Ditutupin gitu. Secara bayang-bayang gitu ya. Iya. Oke. Nah, ini kan tadi kaitannya sama apa kegiatan yang dilakukan tadi kan ada BBB juga ya. Jalan nih. Kalau skripsian biasanya di mana, Mas? Skripsian. Nah, ini kita di Jogja ya, Mas. Oke. Nah, Jogja ini
Kan kota penuh ya. Penuh coffee shop ya. Sejuta coffee shop tuh. Sejuta coffee shop. Kalau dibuka di Maps merah semua. Wah. Bahkan nggak usah ngomongin jalan besar ya. Jalan Kaliurang atau Fandi atau mana deh. Yang dimana kanan kirinya coffee shop semua ya. Masuk ke gang kecil aja deh gitu. Oke. Pasti ada. Ke Jalan Damai kemudian ke Jalan Matu Gede gitu kan. Okay. Itu banyak coffee shop kanan kiri. Betul. Iya. Dan kita sebagai mahasiswa, pekerja yang kerjaannya tuh bisa WFA, WFH atau WFC gitu kan. Kan perlu atmosfer ya. Perlu atmosfer tepat untuk kita bisa fokus in the zone untuk menyelesaikan sesuatu gitu. Jadi perlu tempat produktif tentu saja gitu. Dan ya meskipun ada ya di rumah mungkin bisa, di kos mungkin bisa, tapi kan seringkali itu tidak kondusif gitu ya. Tidak seideal itu ya. Tidak seideal tempat-tempat di kafe ya begitu. Mungkin juga bisa di perpustakaan, tapi kan ya bosen juga ya di perpustakaan. Ya. Terlalu sunyi begitu. Kalau yang dukung banget tentang manajemen waktu sama fokus di Kalau aku pribadi ya, dan yang aku lihat juga sama mahasiswa lain dan pekerja lain ya di Jogja itu banyak pekerja yang WFA ya itu memang lebih seringnya milih kafe ya Mas. Kafe. Milih kafe. Spesifiknya mana tuh? Co-working space gitu. Oh, co-working space. Ya gitu. Okay. Spesifiknya tentu saja kafe yang itu memang mendukung untuk co-working, mendukung untuk produktif. Jadi bukan kafe yang buat nongkrong gitu. Kan ada ya, kafe kan banyak jenisnya ya. Kafe yang untuk nongkrong doang begitu. Kafe yang buat makan, ngopi, khusus ngopi doang gitu. Nah, kita yang dibutuhkan diriku ya, yang perlu tempat produktif ya, dan sering perlu tempat produktif itu memang kafe ataupun tempat ya, yang memang atmosfernya itu mendukung produktivitas gitu. Baik dari tempatnya, bahkan sesimpel pemilihan musik ya, yang diputar di kafe tersebut. Itu harus. Kenapa nyebutnya tersebut? Tempat tersebut maksudnya semua tempat yang mendukung produktivitas. Oh, gitu. Jadi kita nyeleksi nih kok yang sana sih gitu kan. Iya, musik pun berpengaruh gitu. Ya kan? Kalau yang paling enak Mas secara musiknya, atmosfernya untuk mendukung produktivitas. Iya, udah cukup lama, bukan nggak lama juga tapi untuk standarnya Mas Ipa udah cukup lama ya di Jogja ya. Udah 4 tahun lah di Jogja. 3 tahun, hampir 4 tahun lah gitu. Misalnya banyak mengeksplor ya tempat-tempat di Jogja, kafe-kafe gitu. Karena keperluan produktivitas ya gitu, baik di utara, tengah dan selatan. Iya. Belum semuanya tapi udah banyak gue coba gitu. Mana sih tempat yang paling cocok ya? Kalau aku perlu nyelesain kerjaan, laporan ya, atau ya buat sesuatu lah gitu. Itu memang sebenarnya ada satu tempat ya yang gue rekomendasikan ya gitu. Oke, mana tuh? Itu mungkin di daerah utara Jogja ya begitu. Di Jalan Palagan ya, di Jalan Palagan. Watu Gede ya Pak Isan? Bukan Palagan tuh. Iya, Jalan Palagan gitu. Belok dikit gitu. Iya, nanti ada Jalan Damai ya. Jalan Damai itu jalan yang nggak terlalu kecil, nggak terlalu gede lah gitu. Itu penghubungnya Palagan ke Kaliurang lah begitu. Ya mungkin mahasiswa Jogja ini udah familiar sama dua jalan tuh Palagan sama Kaliurang. Tapi kan ada jalan yang menghubungkan ya antara dua jalan itu. Nah itu Jalan Damai itu aku rekomendasikan untuk dieksplor ya. Itu Jalan Damai itu. Nah Jalan Damai nanti ke Jalan Matu Gede. Nah itu ada satu kafe ya yang itu ambience-nya itu wah PW lah. PW untuk produktif ya. Untuk ngerjain tugas ya bagi dirimu mahasiswa. Buat ngerjain kerjaan, laporan, wah itu enak tenan di situ. Jadi namanya kolektif collaboration space ya. Ya di situ ya. Jadi kolektif ya. Kolektif collaboration space. Saya suka tempat itu kenapa Mas? Karena apa ya? Banyak elemen di tempat itu di kolektif itu yang mendukung produktivitas gitu. Jadi ada space untuk meeting ada gitu. Banyak space untuk meeting, banyak variasi, banyak pilihannya lah begitu. Dari ruang-ruangnya. Iya, ada yang kecil, sedang sampai gede gitu. Menampung orang introvert juga di pojok-pojok ada buku. Iya ada. Gitu. Kalau nggak suka berinteraksi sama orang, ya adalah tempat yang bisa ya
Hmm. untuk produktif sendiri ya tanpa diganggu Yang orang juga bosan ada. lihat ikan aquascape kayak gitu ya. Ya ada. Heeh. Jadi banyak elemen-elemen yang mendukung produktivitas gitu. Di kolektif. Ada space indoor ya, yang ada AC-nya begitu. Kemudian ada yang di sofa, ada yang di luar juga gitu. Yang pokoknya yang penting ini. Yang utama juga colokannya banyak. Oh iya. Banyak colokan tuh yang dicari kan. Di mana-mana ada colokan. Banyak ya. colokan gitu. Wifi-nya kenceng lagi gitu. Kemudian ya kalau perlu tempat meeting kan di sini banyak opsinya gitu. Dan fasilitasnya lengkap kok gitu di sini. Jadi kalau aku sih kalau ada meeting gitu, ada acara-acara ya gitu, sering pakai kolektif gitu, sering nyewa di kolektif begitu. Kalau meeting sih bisa nyewa small room gitu. Nah kalau acara workshop gitu kan bisa nyewa yang ruangan yang gede gitu. gede, Bisa sampai 100 orang mas. Ya kalau mau di bener-bener bisa 100 orang itu bisa. Jadi 1000 juga bisa tapi wujudnya kurcaci. iya bisa jadi ya zombie nanti. Bentukannya. Karena produktif di kolektif. Oh iya, ya aku sering dengar itu mas. Ketika di kolektif itu salah satu tagline-nya itu produktif di kolektif, produktif di kole, maksudnya kole. Pas waktu wifi. Iya. Oke, kita udah nyampe ke ujung ini. Kita udah ngobrolin tentang latar belakang, terus tentang kesibukan-kesibukan lain. Mungkin ingin ada yang ditambahkan. Ini ya teman-teman, produktif itu memang sesuatu yang kita cari ya secara naluriah yang kita tuju menjadi aktif ya. Karena dengan menjadi aktif itu kita akan merasa lebih hidup ya gitu. Dan ya karena ada makna, ada meaning di situ, makanya kita terasa hidup itu. Tapi jangan lupa ketahui batas-batas dirimu gitu, batas-batas diri kita, limitnya gitu, limitnya. Apalagi yang fisik ya. Jadi meskipun secara jiwa dan pikiran itu kita masih semangat ya, sampai kita lupa fisik kita itu juga ada limitnya gitu. Oke. Jadi meskipun kita masih semangatnya untuk beraktivitas, tapi fisik beda cerita nih. Fisik lu perlu tidur nih. Ada batasannya nih. Ya wis, ya tidur lah. Kita harus manut tidur gitu, istirahat gitu. Nah, ketika tidur dalam artian tidur recovery diri itu produktif juga. Oke, ya tidak sia-sia ya. Iya tidak sia-sia kan gitu. Berarti Jadi tidur itu juga termasuk produktif. ya, jadi ketahuilah batas-batas diri kita ya gitu. Itu kita perlu identifikasi gitu. Dan standar masing-masing dari kita beda-beda juga. Beda-beda. Ini ya juga ya standar atau cara istirahatnya orang-orang juga beda sebenarnya gitu. Ada yang power nap, ada yang harus seharian. Ya. Ada juga yang istirahatnya itu ketemu orang, Mas. Wah, betul. Ada loh. Ya aku ya. Aku itu pernah habis bisnis trip sepekan, pulang-pulangnya yang lainnya pada istirahat tepar tidur. Ketemu orang. Aku ikut workshop 2 hari. Oke. Wah, kacau. Ya. Itu charging laginya seperti Ya itu karena ya. memang cara kalau aku pribadi chargingku memang berinteraksi sama orang gitu. Jadi masing-masing harus mengetahui juga Ya, siap cocoknya seperti apa gitu. Jadi ketahuilah ya kebutuhan dirimu begitu. Cara istirahatmu gimana? Mungkin ada cara istirahatnya memang ketemu orang, ada yang memang perlu sendiri gitu. Ada yang sangat spesifik. Istirahatku itu harus minum kopi gitu. Atau istirahatku harus membaca buku gitu. Ya itu ya istirahat mereka silahkan gitu. Jadi ketahuilah cara istirahatmu sendiri-sendiri teman-teman gitu. Oke, Sama biasa. sama ini ya closing Apa? statement mungkin. Closing statement. Siap. Mungkin aku nggak bilang closing statement kan nggak tahu ya ini obrolan kita akan sampai mana ya gitu, akan berapa part nanti kan. Nah, tapi yang perlu diingat adalah tentang produktivitas adalah upayakan ya produktivitasmu itu punya arah. Jangan hanya produktivitas sebagai angka. Jangan hanya angka produktivitasmu. Oke. Tapi punya arah. Luar biasa. Tepuk tangan buat Alif Rifai. Thank you. Kita tadi udah ngobrolin banyak banget tentang produktivitas. Dan untuk teman-teman yang ingin diskusi silahkan share di kolom komennya. Tentang apapun. Nanti coba Mas Rifai juga dibales ya kalau ada teman-teman yang diskusi ya. Nanti. Ya tentang apapun ya. Selama dirimu masih manusia dan tanyanya tentang manusia, insya Allah aku jawab. Oke, kalau pengen tahu lebih lanjut tentang Mas Rifai di mana? Ada Instagram, TikTok ataupun YouTube? Oh ya, kalau mau meng-approachku ya, bisa di Instagram @rifai_alsubli ya. Ya mungkin bisa ditaruh ya di kolom deskripsi nanti. Oke.
Taruh tuh editor tuh. Editor ya, jangan lupa ya. Oke, kalau begitu saya Ruben Mahendra dan juga ada Alif Rifai. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah semuanya. Thank you.